Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Siap. Diri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Sehat? Nah, sekarang Bapak tanya nih, siapa hari ini yang kira-kira tak masuk nih? Seril. Ada keterangannya? Alfa berarti ya? Sama siapa? Brian. Brian keterangannya apa? Alfa juga. Yang lain masuk ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah karena sudah memberikan kita kesehatan bisa tetap sekolah. Ada kawan-kawan kita yang tak bisa sekolah kan, mungkin karena sakit atau apa dan lain sebagainya. Jadi hari ini kita ketemu lagi, kita akan belajar tentang bilangan bulat. Nah, tapi subbabnya adalah perkalian bilangan bulat. Kita akan belajar tentang aturan-aturannya, gimana caranya mengalikannya, gimana cara hasilnya. Ya, itu nanti kita akan belajar bersama-sama. Tapi sebelum itu, Bapak akan mengajak kalian untuk menerapkan satu teknik, namanya teknik stop. Nah, stop ini adalah untuk menstopkan semua pikiran, semua perasaan tak nyaman yang kalian rasakan yang tidak berkaitan dengan pelajaran. Nah, caranya gimana? Caranya kita duduk diam. Kemudian tarik nafas, hembuskan. Nah, pada saat narik nafas dan menghembuskan nafas itu kita rasakan keluar masuknya gitu. Coba ya, kita ulangi. Tarik nafas, hembuskan, rasakan. Sekali lagi, tarik nafas, hembuskan, rasakan. Nah, apa yang dirasakan? Lega. Nah, nyaman kan, relax gitu kan? Ah, ya.
Jadi yang perlu Bapak sampaikan di sini, pertama, tujuan dari pembelajaran kita adalah karena kita belajarnya kelompok. Jadi tujuannya melalui kegiatan kelompok, peserta didik dapat menemukan aturan perkalian bilangan bulat. Jadi nanti kalian belajarnya berkelompok, menemukan aturan perkalian bilangan bulat. Kemudian tujuan yang kedua adalah melalui kegiatan kelompok, peserta didik dapat memahami dan menerapkan aturan perkalian bilangan bulat. Setelah kalian temukan nanti dari kegiatan kita akan ketemu aturan, nah kemudian aturannya akan kita terapkan. Nah, selanjutnya apa sih tahapan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini? Nah, yang pertama identifikasi masalah, yang kedua diskusi kelompok, yang ketiga kemudian dan terakhir refleksi. Ya. Jadi penilaiannya juga ada nih, ada nanti karena kita belajar kelompok, jadi penilaiannya juga ada observasi. Waktu kalian diskusi tuh, kalian menerapkan perannya enggak? Atau kalian bekerja sama dengan bagus tidak? Kalian disiplin enggak? Nah itu semuanya ada nanti. Selanjutnya nanti akan ada tanya jawab selama proses pembelajaran. Mungkin pas Bapak nanya, kalian bisa menjawab, itu juga akan nanti masuk ke dalam penilaian Bapak. Nah kemudian selanjutnya akan ada tanya jawab setelah kalian presentasi. Kalian nanti presentasi, Bapak akan nanya, mungkin hanya satu pertanyaan gitu. Nah nanti kalian bisa jawab, kelompoknya bisa jawab, maka itu akan jadi penilaian. Nah selanjutnya akan ada penilaian sikap pada saat presentasi. Nah, ada apakah dia cengengesan atau selain yang tampil ya, yang mendengarkan juga. Pada saat kawannya presentasi, apakah mendengarkan, apakah nanti tuh mau bertanya, apakah mau menanggapi, itu akan ada tambahan nilai. Jadi seperti itu. Nah selanjutnya terakhir akan ada lembar kerja peserta didik ini di awal kelompok nanti akan udah Bapak bagikan. Jadi seperti itu. Nah ini kita kan sebelumnya kemarin udah bagi kelompok. Di pertemuan sebelumnya kita udah bagi kelompok berdasarkan hasil asesmen gaya belajar. Jadi ada kelompok yang Bapak bagi menjadi audio, ada kelompok yang menjadi visual 1, ada kelompok yang menjadi visual 2, dan ada kelompok yang menjadi kinestetik. Nah betul ya. Nah selanjutnya kesepakatan belajar. Yang pertama kita harus senang, senyum. Ya, ciri-ciri orang senang ngapain? Senyum, ya senyum gitu ya. Tapi senyumnya tidak berlebihan. Kemudian selanjutnya adalah kerjasama. Jangan sampai nanti kawannya kerja dia diam-diam saja. Seperti itu tak boleh. Nah kemudian selanjutnya perhatikan. Bapak atau kawannya nanti yang ngomong, perhatikan. Ada diskusi di dalam kelompok, kawannya ngomong, perhatikan gitu. Nah bergiliranlah ngomong. Dan selanjutnya terakhir adalah berbicara yang baik, benar, dan sopan. Nah ya seperti itu ya. Oke selanjutnya apa sih manfaat kita belajar hari ini? Kalian bisa baca tuh. Nah memahami konsep ini akan membantu kalian untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari kalian. Berkaitan dengan apa? Nah berhitung. Kadang-kadang kita belanja, kita perlu ngitung ya. Nah perkalian ini adalah hitungan dasar. Kenapa? Karena setiap kali kita belanja, misalnya beli telur 2 butir harganya 2.000, berarti kan berapa tuh? 2.000 kali 2 perkalian kan? Nah perkalian. Jadi perkalian ini penting untuk kalian dimanapun kita berada. Nah oleh karena itu Bapak harapkan ikuti pembelajaran ini agar kemampuan perhitungan kalian meningkat. Nah selanjutnya kita akan masuk ke persepsi. Nah apa materi sebelumnya? Materi penjumlahan udah belum? Nah, Bapak kapan Bapak nyampaikannya tuh? Setelah ke atau sebelum? Sebelum. Nah, berarti sebelum Bapak masuk perkalian ini, Bapak udah nyampaikan penjumlahan, betul? Nah, kira-kira menurut kalian ini,
Apa sih hubungan penjumlahan dengan perkalian? 2 kali 3 itu artinya berapa tambah berapa? 3 tambah 3. Nah, udah belajar sebelumnya kan? Di SD juga udah belajar enggak? Nah, berarti hubungan antara materi ini, antara materi yang akan Bapak sampaikan perkalian dan penjumlahan itu penting enggak hubungannya? Kalau kalian tidak paham penjumlahan, bisa enggak kalian perkalian? Enggak bisa kan? Nah, berarti inilah dia, kita perlu belajar dulu, ingat materi tentang penjumlahan, baru nanti bisa masuk ke materi perkalian. Nah, selanjutnya ini pertanyaan pemantik Bapak nih hari ini. Apakah hasil perkalian dari 2 bilangan selalu lebih besar daripada kedua bilangan tersebut? Jadi kalau ada 2 bilangan dikalikan, apakah hasilnya selalu lebih besar? Lebih besar. Kalau menurut Bea, lebih besar enggak kira-kira? Lebih besar. Ada enggak yang punya, ada juga yang bisa berpikir lebih kecil enggak? Lebih kecil ya. Jadi bisa lebih besar, bisa lebih kecil ke atau lebih besar tok semuanya? Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana jika salah satunya negatif? Kira-kira lebih besar enggak dia? Jadi lebih kecil kan? Nah, ternyata 2 bilangan kalau dikalikan itu bisa kadang-kadang dia lebih besar, kadang-kadang dia lebih kecil. Karena ada bilangan apa? Bilangan positif dan negatif. Nah, ya kan? Betul ya? Nah, selanjutnya kita akan asesmen. Bapak akan bagikan asesmen diagnostik. Ini fungsinya adalah untuk ngelihat kesiapan kalian. Nah, ini soalnya udah dalam bentuk pilihan ganda. Tinggal kalian tulis nama kalian di sini, kemudian kalian silang, ya. Nah, silakan. Sama-sama. Nah, silakan dikerjakan. Ada pertanyaan? Boleh coret-coret. Silakan. Udah? Nah, sini Dapa. Ya, Bapak ambil ya jawaban yang sudah. Ini adalah stimulus. Stimulus itu artinya gambaran yang mau Bapak jadikan sebagai rangsangan supaya kalian berpikir gitu. Jadi ada orang berjalan nih, dia berjalan ke arah barat dengan kecepatan setiap menit itu 50 meter. Kan 1 menit 50. Dia berjalan baru 1 menit. Berarti berapa? 50 meter. Nah, ini stimulusnya. Berdasarkan stimulus ini kalian akan Bapak minta berdiskusi. Nah, ini udah Bapak siapkan LKPD. Setiap kelompok Bapak kasih 1 LKPD. Silakan tulis nama kelompoknya. Nanti begini. Udah ya? Udah dapat semua ya? Udah. Di bagian pemberian stimulus, coba pikirkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Kira-kira jawabannya apa gitu ya. Kemudian prediksi awalnya gimana kalau terkait bilangan bulat. Kan tadi itu ada positif, ada negatif. Dan seterusnya. Nah, silakan berdiskusi. Nanti kan ada tahap kedua, identifikasi masalah. Kalian buat pertanyaan. Kemudian tahap ketiga, mengumpulkan data. Itu kalian akan buka materi yang udah Bapak siapkan. Nah, silakan lihat nih di bagian sini, di bagian mengumpulkan data. Ini udah ada barcode. Tahu barcode kan? Nah, pakai HP yang udah kalian bawa, kalian bisa scan di sini. Nanti akan muncul materinya. Nah, yang pertama ini adalah materi video, bentuk video. Yang kedua ini adalah simulasi. Nah, kemudian selanjutnya sampai ke tahap pengolahan data. Di sini juga udah jelas perintahnya.
kemudian sampai ke verifikasi. Verifikasi itu maksudnya gini, setelah kalian olah, kalian ketemu aturan, kalian coba terapkan aturan itu pakai soal yang berbeda. Kira-kira terbukti enggak aturan tuh? Itu namanya verifikasi. Nah, kemudian di bagian menarik kesimpulan, itulah kalian nanti akan buat penjelasan tentang perkalian bilangan bulat berdasarkan gaya belajar kalian. Nah, kalau ini kan tadi gaya belajarnya adalah audio, berarti buat apa rencananya? Nyanyi bilangan bulat ya. Nah, kalau ini visual berapa? Visual 2. Berarti buat apa tuh? Tabel perkalian bilangan bulat ya. Nah, kemudian yang ini visual 1. Buat apa? Mind map ya. Tentang apa? Perkalian bilangan bulat. Oh ya. Kalau ini rencananya apa? Oh iya, kelompok apa nih? Kinestetik. Memperagakan apa? Oh, memperagakan perkalian ya nanti ya. Di sini nanti tuh kalau memang kalian kesulitan nak nyari informasi, kalian bisa lihat di bagian nih, bagian ini, pinjam ya. Nah, di pengumpulan data, kalau memang kalian perlu tambahan-tambahan, kalian bisa ke sini atau di bagian belakang sekali ini ada nih QR. Kalian bisa lihat di yang ini namanya lab simulasi. Simulasi tentang perkalian bilangan bulat. Tinggal kalau kalian masukkan nanti, tahu kan scan barcode? Tahu. Nah, kalian scan barcode, klik arahkan ya nanti HP-nya ke sini. Nah, kemudian dari situ kalian nanti kan ke sini. Nah, kalian buat pertanyaan. Di sini kan disuruh membuat pertanyaan yang ingin kamu jawab. Ini nih bagian identifikasi masalah nih. Nah, apa pertanyaannya? Ini kan salah satu contohnya. Nah, di sini ini dimasukkan nih. Nanti pertanyaannya, satu pertanyaan pun boleh, enggak apa-apa. Kalian suruh buat apa ke gitu ya. Nah, kemudian baru pengumpulan data nih. Nah, dari sini nanti nih kan dapat dia jawabannya. Nih. Nah, ini nih datanya nih nanti. Positif 3 dengan positif 2 nih kan. Kalau dia dikali, hasilnya akan berapa gitu. Nah, masukkan ke sini nih, ke data ini. Kalau misalnya ada lagi yang nak kalian masukkan, tambahkan nih, tambahkan. Tuh. Nah, iya. Karena kan ini udah Bapak tulis. Kalau misalnya kurang gitu kan. Nah, kemudian nah ini dihitung nanti jawabannya di sini. Nah, kesimpulannya apa? Positif dengan positif, aturannya tuh apa? Oh, berarti udah nih. Udah semua. Ini betul. Positif 8 kali negatif 5 sama dengan negatif 40, betul. Dan seterusnya ya. Nah, kesimpulannya sekarang. Maksudnya kesimpulan tuh gini, positif dengan positif, aturan ya, positif kali positif tuh hasilnya apa? Positif ke negatif gitu. Tulis di sini aturannya. Ini kan diminta aturan. Udah paham kan aturan? Positif kali positif gitu kan. Nanti tadi hasilnya apa? Hah? Positif. Nah, positif. Kemudian kan kesimpulan nih bisa sama jadi gitu kan. Misalnya kan kalau dia sama tanda jadi apa? Kalau dia beda tanda jadi apa gitu. Ya. Waktunya tinggal 10 menit. Bentar ya, terbiak. Habis ini. Nah, ini sih kalau memang mau tambahkan boleh ya, lanjut ke sini. Ini aturan tuh buatlah berdasarkan coba tadi nih. Nah, ini kan coba nih positif kali positif hasilnya positif ke negatif nih. Nah, tulis di sini. Nah, negatif kali negatif. Tandanya aja boleh.
Verifikasi. Verifikasi itu aturan ini nih, kalian ngitung ini. Nah, betul enggak? Ini kan negatif kali positif. Betul enggak hasilnya negatif gitu. Kan berdasarkan ini nih, mana yang negatif? Negatif kali positif. Ini kan negatif kali positif hasilnya? Negatif. Nah, yang ini berarti coba praktekkan betul enggak hasilnya nanti kayak gitu juga. Gitu. Nah, tulisnya di sini. Nah, kita akan masuk ke presentasi kelompok. Karena Bapak lihat udah ada juga, udah siap, waktunya pun udah habis untuk kalian kerja. Dan Bapak akan minta kelompok audio dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok audio akan mempresentasikan atau menyanyikan lagu perkalian bilangan bulat. Mari mendengarkannya teman-teman. Positif, positif menjadi positif. Positif, negatif menjadi negatif. Negatif, positif menjadi negatif. Negatif, negatif jadi positif. Itulah semua perubahan tanda dalam perkalian bilangan bulat. Itulah semua perubahan tanda dalam perkalian bilangan bulat. Mari teman-teman mengikuti kami bernyanyi. 1, 2, 3. Positif, positif menjadi positif. Positif, negatif menjadi negatif. Negatif, positif menjadi negatif. Negatif, negatif jadi positif. Itulah semua perubahan tanda dalam perkalian bilangan bulat. Itulah semua perubahan tanda dalam perkalian bilangan bulat. Apa ya? Nah, jadi dari sini kalian hafal nggak jadinya nih? Hafal. Nah, Bapak tanya ya, Nabi, kira-kira nih kalau negatif kali negatif hasilnya akan apa, Bi? Positif. Positif ya. Berarti kalau negatif 2 kali negatif 3, Positif 6. positif 6. Nah, ada mau nanya enggak kawan-kawannya? Enggak ada ya? Pertanyaan. Udah oke. Apakah ada pertanyaan? Kalau enggak ada silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang salah, mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi yang mencari yang lebih baik. Ya, terus Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selanjutnya Bapak akan minta presentasi dari kelompok visual. Visual 1. Perkalian bilangan bulat. 1. Perkalian positif kali positif sama dengan positif. Contohnya positif 2 dikali positif 3 sama dengan positif 2 kali 3 sama dengan positif 6. Tepuk tangan lo untuk kawannya nih. Nah, visual 2, silakan. Positif 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 6. Positif 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 4. Oke teman-teman, kesimpulannya di bawah dan kita akan membacanya. Positif dikali negatif sama dengan negatif. Nah, selanjutnya adalah kelompok kinestetik. Positif 2 dikali positif 4 artinya lompat ke kanan 2 kali. Hasilnya yaitu positif 8. Keren ya. Jadi bisa dijadikan game teka-teki nanti tuh.
Nanti untuk pertemuan selanjutnya mungkin nanti bisa Bapak pakai nih untuk game teka-teki ya. Nah, jadi selanjutnya adalah kesimpulan hari ini. Apa kesimpulannya? Kalau positif kali positif? Positif. Kalau misalnya bilangan negatif kali dengan bilangan positif? Negatif. Kalau bilangan negatif dikali positif? Kalau negatif kali negatif? Positif. Nah, selanjutnya kita akan evaluasi sebentar. Bapak udah nyiapkan asesmen sumatif. Tulis nama kemudian silang. 5 ada kan? Silakan dikerjakan, waktunya 5 menit. Ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke refleksi. Kalau udah selesai, silakan tulis ditempel di depan. Ya. Langsung tempel. Oh. Bapak nanti akan Bapak acak nanti Bapak akan bacakan 1. Bapak tunjuk dulu. Ya. Nah, silakan kembali dulu, kembali. Kalau udah nempel kembali. Udah semuanya nempel. Nah, sekarang akan Bapak pilih ya. Bapak pilih kira-kira siapa nih? Nah, ini siapa nih? Punya siapa nih? Coba baca suci. Punya siapa tuh namanya? Kiswa. Kiswa maju ke depan, bacakan tuh Kiswa. Ya. Diambil kertasnya, ambil, baca sini dekat. Jadi apa tuh Kiswa? Apa yang kamu pelajari hari ini? Aturan perkalian bilangan bulat. Apa yang kamu sukai dari pembelajaran ini? Menghias materi yang ingin dipresentasikan. Apa yang tidak kamu sukai? Tidak ada. Tidak ada ya. Nah, ada enggak yang punya kesukaan yang sama? Misalnya sama-sama suka, oh saya suka tadi itu menghias gitu. Nah, kalau ini Rosi tadi sukanya apa sih? Oh, yang suka di pertunjukan kelompok audio, nyanyi berarti ya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang udah kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Bisa kalian terapkan. Kira-kira yakin bisa diterapkan? Bisa. Nah, kita siapkan dulu berdoa. Sama-sama.